Salam, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan Embun Surgawi. Dan pada pagi hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk merenungkan firman Allah dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 3 yang demikian bunyinya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saya berikan tema renungan pagi hari ini adalah keistimewaan hari ketujuh atau hari Sabat buat kita. Bapak dan Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa hari ketujuh atau hari Sabat itu diistimewakan Allah, sehingga menjadi hari yang diberkati oleh Allah dan menjadi hari yang dikuduskan oleh Allah? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena sesungguhnya Allah ingin agar kita atau manusia pada umumnya sebagai ciptaan Allah yang istimewa dan yang dipercaya oleh Allah untuk mengelola harta kekayaan Allah di dunia ini, supaya memiliki waktu khusus atau hari khusus untuk memperingati atas selesainya penciptaan dunia dengan segala isinya ini oleh Tuhan Allah selama 6 hari. Di dalam perjanjian baru, supaya kita memperingati hari kemenangan Allah atas kuasa iblis, karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati atau telah bangkit dari kematian. Itu yang pertama. Supaya ada hari khusus untuk memperingati atas selesainya penciptaan dunia dengan segala isinya oleh Allah, dan di dalam perjanjian baru untuk memperingati hari kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Dan yang kedua, supaya kita memberikan waktu yang khusus untuk Allah, agar saya dan saudara dapat memuji dan memuliakan Allah, karena memang kita diciptakan untuk mengagungkan Allah atau menciptakan atau memuliakan Allah, seperti yang ditulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat 7 bagian A dikatakan, semua orang yang disebutkan karena namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, untuk mengagungkan aku atau untuk mengagungkan namaku. Kemudian yang ketiga, supaya kita manusia yang diciptakan secara istimewa itu juga ikut bersukacita bersama Allah. Seperti Allah juga bersukacita setelah selesai dalam penciptaan dunia dengan segala isinya ini. Bersukacita. Dan memang dalam perjanjian baru bukan hanya bersukacita karena ciptaan Tuhan yang istimewa, yang luar biasa, yang bisa kita nikmati setiap hari, setiap saat, tapi juga atas kemenangan Kristus. Karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati, jadi Kristus benar-benar menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia ini, dan yang sudah menyelamatkan kita
dari belenggu dosa. Dan yang terakhir, yang keempat, supaya kita dapat menikmati juga berkat-berkat Allah yang dipercayakan kepada kita. Bukan menjadi budak harta kekayaan Allah yang dipercayakan kepada kita, sehingga kita hanya terus bekerja dan bekerja dan bekerja untuk mencari kekayaan saja, tanpa ada waktu untuk istirahat dan menikmati. Karena sesungguhnya Allah memberkati orang-orang yang dicintai, walaupun orang yang dicintai itu pada waktu tidur. Seperti yang dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperolehnya dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintai pada waktu tidur. Banyak orang yang diperbudak oleh harta kekayaan, terus bekerja dan bekerja, tapi tidak bisa menikmati hasil karyanya itu. Sementara orang-orang yang dicintai Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan atau dicintai Tuhan itu diberkati, walaupun masih tidur. Mengapa? Karena orang-orang yang dicintai itu adalah orang-orang yang mau melakukan perintah Tuhan, termasuk mau menguduskan satu hari yang disebut hari Sabat untuk Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita semakin bersungguh-sungguh menguduskan hari Sabat bagi kemuliaan Allah. Sehingga kita juga dilayakkan Allah untuk memuji dan memuliakan namanya, dan juga untuk menerima berkat-berkatnya sesuai dengan kasih karunia yang dinyatakan pada kita, sehingga kita memiliki sukacita sejati, yaitu sukacita Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Amin.